this is real, kayak gimana, kayak ini nih nyata, kayak Tuhan ngomong sama aku tuh itu bener-bener nyata. Saat aku mau berhenti, saat aku mau mendengar, disitulah Tuhan benar-benar bicara. Kalau kamu klik video ini, berarti kamu sedang berada di persimpangan jalan, bingung dengan situasi yang sedang kamu alami, dan itu yang aku rasakan. Jadi kemarin aku ada di titik yang menurut aku berat banget. Aku bingung dengan situasiku, bingung sama diriku sendiri, bahkan aku hampir kebawa ke arah yang aku tahu itu salah. Dan akhirnya aku di situ berdoa, aku cerita semuanya ke Tuhan tentang permasalahan yang aku alami. Kayak aku bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa aku berpikir seperti itu, padahal aku tahu itu nggak benar gitu. Tapi aku selalu ketarik ke hal itu, dan itu buat aku bingung, buat aku sedih. Kadang juga ada perasaan kesal sama diri sendiri, perasaan benci kayaknya sama diri sendiri. Akhirnya aku berlama-lama berdoa di situ, aku menangis sejadi-jadinya, dan aku minta kedamaian dari Tuhan. Semoga di tengah badai, di tengah gejolak perasaanku tuh aku bisa dapatkan kedamaian. Sampai akhirnya aku merasa kayak, aku sudah banyak banget bicara, aku sudah banyak banget ngomong, dan aku gak tahu kenapa ya, aku ada keinginan kayak aku mau dengar suara Tuhan gitu. Kira-kira Tuhan tuh mau ngomong apa ya? Kayak apa yang Tuhan lihat dari kejadian ini, dari situasi yang aku alami. Kayak Tuhan tuh mau ngomong apa ya? Dan akhirnya aku kepikiran dengan cerita bapakku. Jadi bapakku tuh pernah bilang, kalau semasa dia kan orangnya rajin berdoa. Jadi katanya setiap kali dia dalam pergumulan, itu dia berdoa mohon rahmat Tuhan, supaya Tuhan itu berbicara kepada dia melalui Alkitab yang dia baca. Jadi diambil Alkitab terus dibuka random aja gitu, dan dengan iman percaya kalau apa yang dia baca itu adalah cara Tuhan berbicara gitu lewat firman yang dia baca itu. Nah di situ aku langsung kayak keingat momen itu gitu yang bapak aku ceritakan. Akhirnya aku lakukan juga. Di situ aku berdoa itu sampai nangis-nangis. Aku bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mendengarkan aku, Engkau sudah mendengarkan isi hatiku. Sekarang Tuhan, aku mau mendengarkan-Mu. Semoga melalui firman yang aku baca, Engkau bisa berbicara kepadaku. Berbicaralah, maka hamba-Mu akan mendengarkan. Aku bilang gitu. Dan akhirnya aku ambil Alkitabku, itu di Alkitabnya, aku ambil, terus aku tanda salib, aku berdoa, dan aku buka. Dan kalian tahu apa yang tertulis? Yang tertulis di situ adalah Injil Lukas pasal 17. Dan kalian tahu, pas aku buka, aku langsung kayak this is real, kayak gimana? Kayak ini nih nyata. Kayak Tuhan ngomong sama aku tuh itu bener-bener nyata. Di situ tertulis, penyesatan pasti ada di dunia ini, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kayak situasi yang aku alami sekarang ini sudah tertulis di Alkitab. Jadi penyesatan, ibaratnya batu sandungan, itu pasti ada. Tapi Tuhan bilang celakalah orang yang mengadakannya. Ibaratnya kayak kita anak baik-baik nih, diajakin cobain narkoboy misalnya. Nah itu namanya batu sandungan. Dan yang ngajakin itu, Tuhan bilang bahwa dia akan celaka. Nah disitulah aku merasa kayak berarti apa yang aku alami sekarang ya emang harus terjadi gitu. Nah memang begitulah hidup, kayak selalu ada godaan, selalu ada tantangannya. Dan bersyukurnya adalah ketika aku tahu, secara sadar aku salah nih, kok aku tapi nggak bisa lepas ya, rasanya kayak pengen terjun gitu. Nah syukurnya, untungnya gitu, aku datang dan berdoa ke Tuhan. Itu yang aku kayak menemukan jalan keluar dari situasi yang buat aku terpuruk ini gitu. Maksudnya kayak bergejolak antara hati nurani dan juga pikiran. Aku merasa aku diingatkan bahwa dalam hidup ini godaan arah yang salah itu pasti ada. Kita nggak bisa menghindari itu selalu ada. Tapi melalui ayat ini Tuhan tuh mau mengingatkan aku kalau jangan sampai aku itu terjatuh di dalamnya, atau bahkan jadi bagian dari hal yang salah itu. Dari ayat itu juga Tuhan mau mengingatkan aku kalau aku harus
jaga hati, tetap hidup benar, dan tetap punya iman walaupun kecil. Dan yang paling kena di aku, itu aku ngerasa seperti Tuhan bilang, aku tahu loh pergumulanmu, aku tahu, tapi jangan pilih jalan yang salah ya. Ternyata apa yang aku yakini itu, apa yang aku dengar, cerita yang aku dengar dari bapakku ini terjadi sama hidupku gitu. Yang penting kita percaya, kita yakin kalau Tuhan akan bekerja dalam hidup kita gitu. Dan mungkin kamu yang lagi nonton ini sedang merasakan hal yang sama. Lagi bingung, lagi lemah, atau bahkan hampir ambil keputusan yang kamu tahu itu salah. So, dengarkan ini baik-baik. Penyesatan itu memang ada. Tapi bukan berarti kita harus ikut jatuh di dalamnya. Jadi, coba berhenti sebentar, datang ke Tuhan, berbicara pada Tuhan, berdoa, cerita semuanya. Apapun keluh kesah kalian. Keresahan, pergumulan, masalah, ceritakan semuanya ke Tuhan. Seperti lagu Melita bilang, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Ia hanya sejauh doa saat kau berseru. Itu maknanya sangat dalam. Tuhan itu sejauh doa. Doa itu dekat loh, sering ada bersama-sama kita. Jadi sebenarnya Tuhan tuh gak jauh, tapi sedekat doa sebenarnya. Kalau aku memaknai lagu itu ya. Jadi kenapa saya harus bingung? Ayo kita datang ke Yesus. Adalah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ya kan? Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan itu yang aku rasakan sekarang. Makanya aku mau berbagi ke teman-teman yang nonton video ini. Mengingatin juga buat teman-teman, setelah kalian berbicara dengan Tuhan, belajar juga untuk diam. Dan dengar Tuhan bicara lewat firman-Nya. Dan firman itu gak bisa langsung kita dengar, kecuali kita datang ke gereja. Yang bisa kita lakukan adalah membaca firman-Nya. Karena ya sebenarnya Tuhan gak pernah diam. Kita aja yang terlalu sibuk, terlalu berisik untuk mendengar suaranya. Kita ngomong terus. Kan kalau kita sibuk ngomong, pas orang panggil, kita bakal gak dengar. Dan kemarin aku belajar satu hal. Saat aku mau berhenti, saat aku mau mendengar, disitulah Tuhan benar-benar bicara. Karena hal itu, aku jadi ingat lirik lagu yang bilang, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Di situ dengan jelas diingatkan kalau kita bukan hanya diingatkan untuk berdoa, tapi kita juga diingatkan untuk membaca Alkitab. Itu sudah sangat jelas. Jadi bukan hanya kita berbicara sama Tuhan, tapi kita juga belajar untuk mendengarkan Tuhan. Gimana kita mau tahu maunya Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman-Nya? Jadi pada dasarnya adalah, pada intinya adalah, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kita harus belajar untuk membuka diri, untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluarnya melalui firman yang kita baca. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman yang sedang dalam pergumulan dikuatkan, diteguhkan imannya untuk tetap berjalan pada terang dan kebenaran dalam iman kepada Kristus. Amin.